Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya Lina, teman belajarmu. Hari ini insya Allah dalam momen kita mempersiapkan Ramadan, saya ingin mengajak sahabat semua untuk memahami salah satu hal yang penting dalam kita persiapan Ramadan ya. Terutama para ibu yang merasa, wah kayaknya kok setiap Ramadan itu selalu ada yang kurang, selalu ada yang gak maksimal. Barangkali ini kita cek dari persiapannya. Judulnya Istajibu lirabbikum. Apa sih maksudnya? Penuhilah seruan atau panggilan Allah. Ini ada di surat Al-Anfal ya, ayat 24. Fi qouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi tentang menyuruh panggilan Allah itu adalah hal yang penting. Nah, kita harus paham urgensinya agar kita dapat nih strong why-nya. Kalau kita sudah dapat strong why-nya, insya Allah kita sangat mudah mengamalkan tentang ini. Apa sih memang urgensinya? Ternyata ini, kebahagiaan di dunia sesuai dengan bagaimana kita memenuhi panggilan Allah. Bahkan seorang syekh berkata, inna sa'adatana wa hayatana biqadri istijabatina li rabbina. Sesungguhnya kebahagiaan kita, kehidupan kita itu sesuai atau sekadar dengan bagaimana kita memenuhi panggilan Allah. Apakah kita cepat-cepat, langsung bersegera gitu ya, atau nauzubillah malah lambat-lambat. Dalilnya di surat Al-Hadid ayat 16. Fi qaulihi ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang diturunkan dari kebenaran Al-Quran? Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ini ya, highlight kita, hati menjadi keras gitu, nauzubillah. Barangkali ya, near empati, susah move on, merasa sedih terus, barangkali ini salah satu faktornya. Karena kita tidak memperhatikan bahwasanya kita seharusnya bersegera dalam menyambut panggilan Allah, seruan Allah. Jadi kita bersegera memenuhi kewajiban kita sebagai hamba. Oke, poin kedua, way to jannah. Jalan menuju surga. Kita sering bertanya-tanya, apakah kita itu sudah betul untuk meniti jalan ke surga? Nauzubillah, jangan-jangan selama ini malah kebalikannya. Jadi ternyata ada erat kaitannya ya, bagaimana kita menyambut panggilan Allah. Di surat Ar-Ra'd ayat 18, fi qouli ta'ala, Allah berfirman, lilladzina stajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, taat kepada Allah dan Rasulnya, disediakan balasan yang terbaik yaitu surga. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dari azab pada hari kiamat dengan hartanya itu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hisab yang buruk. Tempat kediamannya adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita terlalu berpede, udah betul nih ibadah kita gitu. Lebih baik merasa salah dibandingkan kita merasa sholih. Jadi jangan sampai kita merasa bahwasanya kita itu kita yakin bahwa kita sudah di jalan yang benar.
untuk meniti surga, tapi ternyata karena kita berleha-leha, ternyata orang-orang yang berleha itu adalah orang yang nanti hisab perhitungannya buruk. Bahkan mereka ditempatkan di neraka, nauzubillah. Next, ternyata erat kaitannya juga nih. Orang yang bersegera menyeru panggilan Allah, menyambut panggilan Allah itu adalah orang yang punya ciri keimanan dan dia tuh termasuk menyongsong kesuksesan. Ada gak sih di dunia ini yang gak mau sukses? Tentu tidak ada. Semua manusia fitrahnya itu ingin sukses. Dalilnya apa? Ternyata ini erat kaitannya dengan surat An-Nur ayat 51 sampai 52. Fi qaulihi ta'ala, Allah berfirman, Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya nih, orang-orang mukmin yang mereka ucapkan ketika mereka diajak atau ketika mereka mendengar panggilan Allah dan Rasulnya untuk memutuskan suatu perkara, apa sih yang diomongkan oleh orang mukmin itu? Lanjutan ayatnya itu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian, fi qaulihi ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini ya, jangan sampai kita berpikir bahwasanya kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan itu karena perkara duniawi saja. Nauzubillah. Barangkali cara berpikir seperti itulah yang membuat kita itu terperosok, sehingga kita belum termasuk orang-orang yang beruntung, belum termasuk orang-orang yang menang tadi. Mari kita tilik sahabiat pada zaman dahulu. Ingat ketika ayat perintah hijab itu turun, di samping mereka itu ada sitar, ada gorden, apapun mereka gunakan untuk menutupi auratnya langsung. Jadi bersegera, bukan nanti, bukan. Bahkan salah seorang sahabat, Ibnu Mas'ud, jadi pada saat itu Rasulullah sedang di masjid, sudah di atas mimbar. Rasul berkata, ijlisu, duduklah. Nah, Ibnu Mas'ud pada saat itu baru di depan pintu, belum masuk ke dalam masjid. Ibnu Mas'ud langsung duduk, bayangin. Karena Ibnu Mas'ud pengen langsung mentaati Rasul. Nah, Rasulullah melihat nih Ibnu Mas'ud belum masuk. Kemudian Rasul bilang, masuklah ke dalam. Masya Allah ya. Disitulah potret ya orang-orang yang sholih. Jadi bagaimana kita nggak heran orang-orang zaman Rasulullah, orang-orang sholih itu bersegera menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, sehingga mereka pun dengan urusan dunia mereka lancar ya, Masya Allah. Dan kita ingat ya, kalau di dalam Al-Quran di surat Al-Jumu'ah ayat 9 dikatakan bahwa perkara agama itu harusnya kita bersegera. Kalimatnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegera. Jangan sampai kita itu lebih bersegera terhadap perkara duniawi, yaitu ada diskon langsung diburu, langsung check out, langsung ke tempat diskon gitu. Tapi sementara kok perkara agama kok lambat-lambat nih. Ya Allah, itulah Insya Allah ya, dari memulai kita betulkan lagi pemahaman kita, bagaimana kita mentaati Allah ya. Jadi jangan berlambat-lambat lagi. Insya Allah mudah-mudahan ketika Ramadan nih kita siap ya dengan segala hujan pahala yang Allah kasih. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Baik, segitu dulu persiapan Ramadan kali ini. Insya Allah next kita akan bahas lagi
Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time insyaallah. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kamu ya.